Pendekar pedang gagal yang mengulangi hidup menjadi pendekar jenius. Hai, selamat datang di Kaktus IDN, dan di video kali ini gue bakalan bahas sebuah manhwa tentang seorang yang dianggap gagal namun ternyata memiliki bakat yang luar biasa. Ya, nama manhwa ini adalah Sword Master Yang Son. Ya, di dalam cerita ini si MC bernama Jin Runkandel, di mana Jin adalah anak paling muda di klan Runkandel yang merupakan klan pendekar pedang yang hampir mengendalikan setengah dunia. Klan Runkandel terkenal memiliki orang-orang yang terlahir dengan tubuh kuat dan bakat yang luar biasa. Dan sebagai keturunan langsung dari klan Runkandel, Jin tentu saja harus ikut ritual memilih pedang yang dilakukan secara turun-temurun untuk menentukan masa depan Jin di dalam klan ini. Dan yang mengagetkan semua orang, Jin ternyata pada saat kecil memilih pedang Barisada, yang berarti mengambil takdir untuk menjadi kepala keluarga. Namun apa yang terjadi setelah waktu terus berlalu, Jin ternyata tidak memiliki bakat dalam berpedang. Sebagai keturunan Runkandel, tidak bisa berpedang adalah sebuah aib yang memalukan. Dan tentu saja tidak hanya disebut sebagai yang terlemah di dalam keluarga, Jin juga mendapatkan perlakuan yang buruk dari kakaknya. Ya, meskipun Jin terus berusaha berlatih, namun kakaknya masih saja terus menyiksanya. Di dalam hati Jin, Jin yakin selama dia bekerja keras, dia mungkin masih bisa diakui oleh keluarganya. Namun naasnya, ketika Jin sudah berusia 23 tahun, dia malah diusir dari Runkandel dan berakhir menjadi gelandangan tanpa tujuan. Hingga akhirnya Jin nantinya pada suatu hari bertemu dengan seorang wanita yang mengetahui Jin ternyata berbakat. Bakat Jin tidak dalam berpedang, melainkan dia bisa menggunakan sihir, yang mana hal ini adalah bakat yang dilarang di dalam Runkandel. Selama 3 tahun, Jin kemudian belajar sihir dari wanita itu. Hingga suatu hari, ketika Jin melakukan percobaan menggunakan mana dan sihirnya, ada sebuah bayangan yang seolah-olah menelannya. Dan lalu, ada sebuah sosok raksasa dengan jubah hitam akhirnya muncul di hadapan Jin. Sosok itu adalah Dewa Bayangan Solderet, dan dia kemudian menawarkan sebuah kontrak yang akan menguntungkan Jin. Karena tidak hanya Jin bisa menggunakan kekuatan spiritualnya, kontrak ini nantinya bisa menonaktifkan kutukan yang ada di dalam tubuh Jin. Di mana Jin ternyata memiliki sebuah kutukan yang bernama Blade Illusion, di mana kutukan ini akan menekan bakat berpedang dari orang yang menderita kutukan ini. Sebagai orang yang terakhir di Runkandel, kutukan ini adalah sebuah penyiksaan. Dan lalu setelah membuat kontrak, Solderet pun akhirnya menghancurkan kutukan yang ada di dalam tubuh Jin. Dan dia juga mengatakan bahwa Jin saat ini bisa menjadi Magic Swordman terbaik di era ini. Ya, kemudian tak lama setelah mengatakan itu, Solderet pun kemudian menghilang. Sementara Jin langsung bergegas mengambil pedang lamanya dan mencoba beberapa teknik pedangnya. Benar saja, seperti yang dikatakan oleh Solderet, Jin ternyata bisa melihat level baru pada kemampuan berpedangnya. Dan dengan menggabungkan kemampuan sihir pada pedangnya, Jin saat ini yakin bahwa kerja kerasnya selama ini akan membuahkan hasil. Namun tanpa Jin sadari, dia ternyata saat ini sedang diawasi oleh beberapa orang. Dan kemudian cerita pun berpindah dengan Jin yang saat ini di dalam keadaan yang sekarat. Ya, nampaknya Jin baru saja diserang oleh orang yang tidak diketahui. Di bawah tumpukan reruntuhan, Jin kemudian mulai merasa bahwa hidupnya sepertinya tidak berguna. Bahkan Jin juga belum sempat menggunakan kekuatan yang telah diberikan Solderet kepadanya. Dalam akhir hidupnya itu, Jin kemudian bertanya-tanya apakah dia masih bisa diberikan kesempatan lagi. Dan tanpa diduga, ketika kesadaran Jin sudah menghilang, pandangannya tiba-tiba berubah ketika dia masih berada di dalam ritual memilih pedang. Melihat sekitarnya, Jin kemudian sadar bahwa dia nampaknya telah kembali ke masa lalu ketika dia masih berumur 1 tahun. Jika dulu Jin memilih pedang Barisada tanpa disengaja, di kehidupan kali ini dengan keputusannya sendiri Jin kembali memilih pedang ini. Dan Jin kemudian dipindahkan ke Kastil Badai seperti kehidupan sebelumnya setelah ritual pemilihan pedang selesai.
Kemudian cerita berpindah lagi 6 tahun setelah ritual pemilihan pedang. Sesuai tradisi, setiap anak keturunan Run Gantel akan menghabiskan 10 tahun mereka berada di dalam kastil. Dengan selisih umur di antara saudaranya, hanya Jin dan kakak kembarnya yang berada di kastil ini. Dan seperti di kehidupan masa lalunya, kakak kembarnya mencoba untuk membuli Jin. Bahkan untuk membuat masalah dengan Jin, mereka berdua membunuh burung hanya untuk bisa mencemooh Jin. Namun dengan kekuatan bayangan yang diberikan oleh Solderet di kehidupan sebelumnya, Jin dengan mudah bisa mengajar mereka berdua. Mendengar pertengkaran antara Jin dan saudara kembarnya, Han yang bertugas menjaga kastil kemudian datang untuk membawa si kembar ke dokter. Tapi dengan tatapan dingin, Jin kemudian melarang Han untuk melakukan itu. Dan Jin menekankan bahwa kejadian hari ini hanyalah pertengkaran antar saudara. Dan untuk membalas perbuatan si kembar, Jin menyuruhkan untuk meletakkan si kembar yang pingsan di bawah pohon sebelah kuburan burung yang dibunuh oleh mereka. Saat ini, Han hanya bisa menuruti perintah Jin. Namun karena dia melihat energi yang digunakan Jin saat bertengkar dengan si kembar, Han kemudian memutuskan untuk melaporkan hal ini ke kepala keluarga. Melihat Han yang pergi dari kastil, Jin sudah menduga bahwa Han pergi untuk melapor kepada ayahnya. Han bukan hanya seorang pelindung kastil badai, namun ia juga bertugas sebagai seorang pengawas. Jadi dia tidak mungkin hanya diam setelah melihat kekuatan seperti sihir yang dikeluarkan oleh Jin sebelumnya. Namun meskipun begitu, Jin tidaklah merasa panik. Kekuatan energi spiritual atau shadow energy merupakan bukti kontraknya dengan Solderet. Nampaknya kontraknya itu masih berlaku di kehidupan kedua Jin. Dan berkat kekuatan kekebalan kutukan yang diberikan oleh Solderet juga, Jin bisa terhindar dari kutukan Blade Illusion. Ya, mulai dari sini Jin sudah bertekad tidak ada Jin yang lemah seperti dulu. Karena dia akan memulai kehidupan yang berbeda dari kehidupannya yang sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain, Han saat ini sudah selesai memberikan laporan kepada kepala keluarga. Menanggapi laporan dari Han, kepala keluarga langsung mengumpulkan 7 kesatria Run Kandel, di mana masing-masing dari mereka memimpin 200 prajurit di bawahnya. Dan kemudian mereka akhirnya pun pergi ke kastil badai tempat Jin berada. Ya, itulah awal dari kisah Jin yang menjalani kehidupan keduanya, di mana awalnya dia telah gagal menjadi seorang swordman. Namun di kehidupan keduanya, dia malah akan menjadi seorang magic swordman yang luar biasa. Sekian dulu untuk video kali ini. Like jika kalian suka dan jangan lupa berikan komentar kalian di bawah. Gue admin Kaktus IDN, see you on other videos. Goodbye.